Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, menyegarkan kita, memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, maka ibadah kita itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, maka ibadah kita itu sama seperti perkumpulan biasanya orang-orang di luar sana. Tetapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita merasakan kekuatan, kita merasakan sukacita, kita merasakan damai memenuhi jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di hadirat Tuhan itulah kekuatan kita semakin dibaharui untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita. Itu sebabnya Bapak Saudara, berbahagialah Bapak Ibu yang selalu rindu menghadiri hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Karena di dalam hadirat Tuhan kita semakin dikuatkan, semakin dihibur, semakin diberkati. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kalau kita selalu berada dalam hadirat Tuhan, masalah itu sangat kecil bagi Tuhan. Dan itu tidak akan pernah membuat kita putus asa, apalagi menyerah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Esra. Esra pasal yang ke-8. Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kitab Esra dalam Perjanjian Lama. Semua sudah dapat, amin? Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu. Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan kuasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia dengan keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah mengandalkan Tuhan secara total. Mengandalkan Tuhan secara total. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan secara total. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan setengah-setengah. Andalkan Tuhan secara total. Bapak Ibu Saudara, konteks firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah peristiwa di mana Nabi Esra atau Imam Esra, dia memimpin rombongan yang pulang dari negara Babel. Karena pada waktu itu orang-orang Yehuda diangkut atau ditawan di negeri Babilonia, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika Esra meminta kepada raja supaya mereka diizinkan oleh raja pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, menariknya dalam hal ini adalah Esra tahu bahwa tantangan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem itu sangat-sangat besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Esra sangat yakin bahwa tangan Allah kami akan melindungi kami, akan menyertai kami, akan menolong kami sehingga kami boleh tiba sampai ke Yerusalem dalam keadaan selamat. Dan dia memberitahukan kepada raja bahwa Allah akan menolong setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan
Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan secara total artinya kita benar-benar 100% menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun ada hal-hal tertentu yang bisa kita andalkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada hal-hal tertentu yang bisa kita harapkan untuk menolong kita dalam mengatasi kesulitan kita, tetapi hati kita tetap mengatakan bahwa Tuhan satu-satunya penolong kami. Bapak Ibu Saudara, pembuat kapal Titanic, ketika dia membuat kapal itu sangat-sangat megah, kemudian sangat-sangat memperhatikan detailnya kapal itu, sehingga kapal itu tidak mudah ditenggelamkan oleh gelombang apapun. Dan Bapak Saudara, ketika dia melihat hasil daripada pembuatan kapal itu, dia mengatakan begini, kapal ini tidak akan pernah bisa ditenggelamkan oleh Tuhan sekalipun. Wow, luar biasa Bapak. Tetapi pada waktu pelayaran pertama kali Bapak, ini kapal pesiar yang sangat megah di dunia pada waktu itu, apa yang terjadi? Ketika dia menghantam karang kecil aja Bapak Ibu Saudara, kapal itu menjadi pecah dan tenggelam pada waktu. Orang-orang yang menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara dengan sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang dia banggakan, itu adalah awal daripada kehancuran Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan 100% Bapak Ibu. Sekalipun ada hal-hal tertentu yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Misalnya begini, sekalipun Bapak Ibu memiliki deposito yang banyak di bank misalnya, atau memiliki aset-aset ya, tanah dan sebagainya yang bisa diandalkan untuk masa depan, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan semua itu. Amin Bapak Ibu. Orang Jepang pernah mengatakan, kami harus membangun bangunan yang anti gempa, anti tsunami. Itu adalah cara pemikiran manusia berdasarkan teknologi yang mereka punya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, suatu waktu ketika Tuhan menggoncangkan gempa, menggoncangkan Jepang dengan gempa, tsunami terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang dibanggakan oleh manusia tetap hancur lebur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan secara total. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Esra tadi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Esra bisa meminta pasukan pengawal yang diberikan oleh raja untuk mengawal mereka menuju ke Yerusalem. Tapi Esra tidak melakukan itu. Dia tetap mengatakan bahwa kami percaya tangan Allah kami akan melindungi kami, yang akan menyertai kami sampai kami tiba di Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terkadang Allah menolong kita dengan caranya Bapak Ibu Saudara, memberi jalan keluar kepada kita melalui orang lain, tanpa kita meminta orang lain untuk menolong kita. Itulah iman Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu kita sedang mengandalkan Tuhan secara total. Saya selalu mengatakan bahwa kalau saya membutuhkan sesuatu, saya meminta kepada Bapakku di surga, maka Bapakku di surga akan menggerakkan bapak-bapak di bumi untuk menolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, terkadang Allah menolong kita atau memberi jalan keluar kepada kita melalui orang lain, tanpa kita harus meminta atau memohon-mohon kepada orang lain. Mari kita mengembangkan kebiasaan ini Bapak Ibu Saudara, meminta kepada Bapa kita di surga, bukan dengan kekuatan kita mencari jalan keluar dengan cara kita, dengan kekuatan kita sendiri. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kita jalan keluar, memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari semua pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh
Saya ingat kisah yang dulu yang sudah pernah saya ceritakan. Pengalaman waktu saya pergi ke Kalimantan Tengah di kampung istri saya Bapak Ibu, di Kapuas. Waktu saya pulang dari Kapuas, Bapak Ibu Saudara, mengunjungi mertua, saya hanya punya uang 20.000 saja. Istri saya kasih saya uang 20.000 untuk apa? Makan di jalan dari Kalimantan Tengah sampai ke Tanjung Selor. Waktu saya terima uang itu, Bapak Saudara, 20.000 itu, dalam hati saya, sampai di mana uang 20.000 ini nanti itu selesainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya Tuhan menyertai, Tuhan tahu keadaanku. Karena pada waktu itu ya belum ada jemaat seperti ini banyak Bapak Ibu. Kami hanya satu keluarga kalau tidak salah waktu merintis kami di Tanjung Selor ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Waktu kami sepak mobil dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, pemilik mobil itu mengatakan silakan masuk, silakan naik Pak. Lalu saya naik Bapak Ibu. Dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin, saya melihat dia juga tidak bicara sama saya. Udah saya diam saja, apa yang terjadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, kira-kira dalam pertengahan perjalanan, beliau tanya begini, Bapak kerja apa setiap hari? Waduh, waktu beliau tanya begitu, pemikiran saya mulai jalan. Kalau saya bilang saya pendeta, waktu itu lagi ramainya peristiwa di Poso Bapak Ibu. Satu kepala pendeta 50 juta. Saya bilang, oh Tuhan, saya mau ngomong apa ya? Kalau saya bilang saya pakai jawaban yang lain, saya bohong pula. Udahlah, gak apa-apa, apapun terjadi. Saya pendeta Pak. Setelah saya ngomong saya pendeta, saya pengen lihat gerak-geriknya apa yang terjadi. Dalam hati saya dapat 50 juta di hari ini, satu kepala saya. Bapak Ibu Saudara, kami terus berjalan menuju ke Banjarmasin. Kira-kira hampir sampai ke Banjarmasin, beliau bilang begini, Pak, kita makan dulu ya di restoran itu ya. Saya bilang, oke Pak, boleh juga. Kami masuk ke restoran, dia pesan makanan banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali makanan dia pesan. Saya makan Bapak Ibu, saya dapat dulu ini baru kenal juga ini. Saya makan, saya pikir ini perbaikan gizi ini. Biasa makan daun singkong saja, tapi hari ini, wow, luar biasa. Dia pesan makanan banyak sekali. Setelah makan Bapak Ibu Saudara, kami kembali ke mobil. Sebelum dia starter mobilnya Bapak Ibu, ini uang 20.000 ini belum diganggu gugat ini. Dia ambil dompetnya. Bapak Ibu Saudara, dia seperti eksavator, dia jepit uang. Pak, ini untuk jajan Bapak. Jajan segini Bapak Ibu, uang merah semua. Maklum Bapak Ibu Saudara, jarang saya dikasih uang seperti itu oleh siapapun. Segini banyak. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Bapak, ini untuk jajan Bapak. Saya bilang, Pak, Bapak sudah gratiskan saya naik mobil. Kemudian Bapak sudah traktir saya makan di restoran, ini lagi untuk jajan. Karena saya tidak terima Bapak, dia taruh di kantong saya. Oh, mendadak kantong saya mengembang Bapak. Gara-gara 20.000 tadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, kami jalan lagi. Sebelum kami turun, dia tanya begini, Bapak naik apa ke Balikpapan? Saya naik bis saja Pak, Bapak antar saya ke terminal. Oh tidak, Bapak naik pesawat. Wow. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia telepon agen tiket, tolong ya siapkan satu kursi untuk tamu saya gitu. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya turun dari situ, saya tanya, Pak, kenapa Bapak baik sekali sama saya hari ini? Saya belum kenal Bapak, tapi Bapak baik sekali. Bapak Ibu Saudara, dia bilang apa? Seumur hidup saya belum pernah ketemu dengan orang seperti Bapak. Saya balas juga, seumur hidup saya juga belum pernah ketemu orang seperti Bapak. Banyak orang kasih saya uang,
Tapi karena mereka kenal saya, Bapak belum kenal saya, Bapak kasih uang begini. Dia bilang gini, Bapak Ibu, waktu saya lihat Bapak tadi menunggu mobil, kenapa hati saya itu seperti melonjak-lonjak di sini? Saya belum pernah menyuruh orang yang tidak saya kenal duduk di samping saya. Ini bukan mobil angkutan, Pak, bukan travel. Ini mobil pribadi saya. Belum pernah saya suruh orang duduk di samping saya. Tapi karena saya lihat Bapak tadi, kenapa hati saya hari ini kok lain? Makanya saya suruh Bapak duduk. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia ambil dompetnya lagi. Bapak Ibu tahu kenapa dia ambil dompetnya? Ambil uang lagi Bapak Ibu. Pak, ini untuk tiket Bapak sana. Saya bilang, Pak, yang ini kan belum apa-apa ini. Enggak, itu untuk jajan Bapak. Bayangkan Bapak Ibu, orang tua saya sampai mati nggak pernah kasih saya jajan begitu. Tapi orang yang tidak saya kenal, yang diutus oleh Tuhan, memberikan saya jajan yang luar biasa. Itu baru jajannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah saya sampai di Tarakan, itu saya bersama dengan istri saya, saudara. Waktu kami mau nunggu speedboat ke Tanjung Serang, tiba-tiba ada mobil di depan, pakai kaca liben Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lihat siapa di dalamnya. Turun sopirnya, dia memberi kami uang segini diikat-ikat Bapak Ibu, segini banyaknya. Banyak sekali uang. Yang dari Kalsel tadi belum habis. Baru lagi ini segini Bapak Ibu, diputar-putar uang itu. Saya bilang sama istri saya, lihat nih, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini tanpa mengandalkan manusia siapapun, Dia akan melakukan keajaiban demi keajaiban kepada kita. Tapi habis tuh uangnya Bapak, habis. Nggak bisa dan pinjam lagi Bapak. Ini cerita dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kita supaya kita mengandalkan Tuhan secara total. Sekalipun masih ada sesuatu yang bisa kita harapkan untuk menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan yang saya maksudkan juga bukan secara pasif. Maksudnya, kita andalkan Tuhan begitu saja tanpa mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Suatu masa ada seorang kapten kapal. Kapalnya hancur Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang meninggal ketika kapalnya tenggelam. Tinggal dia sendiri Bapak Ibu. Dan dia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia suka beribadah kepada Tuhan, dia suka melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kapalnya tenggelam, dan satu-satunya yang masih selamat adalah dia. Yang lain sudah mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan mengirimkan penolong bagi saya. Engkau datang menolong saya saat ini. Tuhan datanglah, tolonglah saya. Lalu Bapak Saudara, tiba-tiba helikopter datang, kasih turun tali kepada dia. Ayo Pak, naik, kami datang menolong Bapak. Dia bilang enggak, saya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tolong saya. Lewatlah helikopternya, karena dia nggak mau kan. Tiba-tiba kapal datang Bapak, kapal lain datang. Dilemparlah bahan kepada dia supaya dia pegang bahan itu. Ayo Pak, kami datang tolong Bapak. Dia bilang apa? Enggak, saya tunggu Tuhan yang datang tolong saya. Pergilah kapal. Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara, dia kehabisan tenaga, kemudian dia tenggelam. Singkat cerita, dia masuk surga. Tetap dia masuk surga. Sampai di surga dia protes sama Tuhan. Tuhan, waktu saya dalam keadaan kritis, saya tenggelam, saya minta Tuhan tolong saya. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Katanya Tuhan pasti menolong kita, menolong orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, hai kamu tuh dasar gak tahu firman Tuhan. Yang kirim helikopter itu siapa? Saya kirimkan helikopter untuk menolong kamu, tapi kamu gak mau ikut. Yang kirim kapal itu siapa? Saya mengirimkan kapal untuk kamu supaya kamu selamat dari sini, tapi kamu gak mau kan?
Baru dia mengerti, oh iya ya, ternyata Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara dengan caranya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua langkah yang perlu kita miliki ketika kita mengandalkan dalam hal mengandalkan Tuhan. Yang pertama, langkah iman Bapak Ibu. Langkah iman maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Allah pasti menolong kita. Ini kita punya keyakinan. Kita percaya bahwa Allah pasti menolong kita dalam pergumulan yang sedang kita alami. Itulah yang dilakukan oleh Ezra Bapak Ibu Saudara. Ezra percaya sekali bahwa tangan Allah kami melindungi kami. Tangan Allah kami menolong kami. Dan kami pasti tiba di Yerusalem dalam keadaan selamat. Ini adalah langkah iman Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Ezra. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Mereka ambil waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka tidak cukup berdoa. Mereka harus berpuasa. Ezra bersama dengan rombongan yang datang dari Babel menuju ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu mereka berdoa dan berpuasa, Ezra menunjukkan langkah iman yang luar biasa kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan ini juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Apapun rencana kita ke depan, apapun pergumulan-pergumulan kita, mari kita menggunakan langkah iman kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Kemudian kita berdoa, kita berpuasa. Kalau misalnya bisa berpuasa Bapak Ibu. Kalau yang mungkin tidak digerakkan oleh Tuhan, kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, tapi digerakkan oleh Tuhan untuk berpuasa. Lakukan Bapak Ibu. Tapi kalau Allah tidak menggerakkannya, ya lebih baik jangan lakukan puasa. Kalau misalnya di dalam tubuh kita sedang ada pergumulan yang sakit penyakit misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian seperti doa puasa selama 3 hari. Kalau Tuhan tidak menggerakkannya, jangan melakukannya. Ya, tapi biasanya Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kekuatan kepada seseorang ketika dia merendahkan diri, berpuasa selama beberapa waktu yang panjang, cukup panjang, misalnya dalam waktu 3 hari Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Ezra Bapak Ibu dan orang-orang Israel dalam satu rombongan dengan Ezra menuju ke Yerusalem. Mereka berdoa dan mereka berpuasa. Ini langkah iman Bapak Ibu Saudara. Tetapi langkah yang kedua adalah langkah praktis. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya menerapkan langkah iman, percayakan pertolongan Tuhan, percayakan perlindungan Tuhan, percayakan penyertaan Tuhan. Kita yakin itu adalah langkah iman. Tetapi langkah praktisnya Bapak Ibu, setelah kita berdoa, setelah kita berpuasa, kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dalam pergumulan kita dan atau dalam rencana kita. Langkah praktisnya Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengatur langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya tujuan kita bisa tercapai. Banyak orang yang memiliki iman yang kuat, sudah berdoa, sudah berpuasa, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia doakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk apa yang hendak kita kerjakan. Kemudian kita mengerjakan segala sesuatu yang sudah kita doakan. Kalau kita sudah berdoa, bahkan berpuasa, tetapi kita tidak mengerjakannya, kita juga sulit untuk mencapai apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi, apa yang hendak kita kerjakan ke depan, mari kita doakan sekarang. Dan apa yang kita doakan sekarang, mari kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi, langkah praktis ini Bapak Ibu Saudara sangat penting kita miliki, kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Iman yang kita sudah miliki, kita kerjakan melalui langkah praktis kita Bapak Ibu Saudara. Misalnya begini, ketika Bapak Ibu punya rencana ke depan, ada sesuatu yang Bapak Ibu mau kerjakan. Saat ini Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu bahkan berpuasa supaya rencana ini bisa tercapai. Setelah kita berdoa dan berpuasa, setelah kita berdoa bahkan berpuasa, ini adalah langkah iman yang kita lakukan Bapak Ibu.
Tetapi langkah praktisnya, kita mengerjakan apa yang kita rencanakan itu. Jangan sampai kita hanya berdoa tetapi kita tidak mengerjakan apa-apa, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan kita merencanakan sesuatu tetapi kita tidak melihat hasilnya, Bapak Ibu. Nah, penting sekali dua hal ini sebagai manifestasi daripada mengandalkan Tuhan secara total, Bapak Ibu. Kita perlu menerapkan langkah iman kita, kemudian kita perlu menerapkan langkah praktis hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam rencana-rencana kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang memiliki harapan yang besar, mimpi yang sangat besar, visi yang sangat besar, tetapi dia tidak bisa mengerjakannya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia hanya memiliki langkah iman, tetapi langkah praktisnya dia tidak mengerjakannya, Bapak Ibu. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin melihat hal-hal yang kita harapkan ke depan bisa tercapai, bisa kita raih, maka kita perlu langkah iman yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu langkah praktis. Lakukan apa yang kita rindukan. Lakukan apa yang kita rencanakan ke depan. Jangan cuma buat rencana, tetapi kita tidak juga mengambil langkah iman. Itu salah juga. Kita punya rencana besar ke depan, hal-hal yang kita mau kerjakan. Kita sudah ada gambaran tentang apa yang kita mau kerjakan ke depan. Tapi penting juga langkah iman kita harus memulai, Bapak Ibu. Mulailah dengan doa. Bila perlu, lakukan dengan berpuasa. Seperti yang kita lakukan. Ini hari keberapa ya? Kita berpuasa selama 40 hari. Mengawali tahun 2023. Dan setiap tahun kita mengerjakan itu. Ini adalah langkah iman yang kita kerjakan ke depan. Dan langkah praktis harus kita lakukan juga. Supaya harapan kita menjadi kenyataan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita berbicara soal mengandalkan Tuhan secara total, dalam dua langkah inilah kita bisa mewujudkannya, yaitu dengan menggunakan langkah iman dan langkah praktis yang bisa kita kerjakan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi rencana-rencana Bapak Ibu ke depan pasti diberkati oleh Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon uluran tangan Tuhan. Percayalah bahwa suatu saat Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan saat ini, Tuhan akan melakukannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan.